Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Alvin Sebastian pada segmen Science Fact. Teman-teman semuanya, sebagian besar dari kita pasti gemar mengonsumsi yang namanya minuman dingin. Pulang bekerja, setelah berolahraga, ataupun setelah mengonsumsi makanan pedas. Memang paling nikmat apabila kita langsung hajar dengan yang namanya minuman dingin. Apalagi kalau minuman dinginnya itu es teh manis dari warteg ekonomis yang refillnya gratis. Tapi pernah tidak kalian bertanya-tanya, mengapa gelas atau wadah yang berisi minuman dingin di bagian luarnya itu pasti terlihat basah atau berembun? Apakah itu dikarenakan minuman yang berada dalam gelas itu merembes keluar? Atau mungkin gelas atau wadah tersebut menjadi retak atau bocor setelah diisi minuman dingin? Ya, tentunya bukan seperti itu. Pada dasarnya, gelas yang berisi minuman dingin menjadi basah atau berembun akibat dari uap air yang terdapat di sekitar gelas yang mengalami kondensasi atau pengembunan. Gelas yang berisi minuman dingin tentu memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu di lingkungan sekitarnya. Nah, semua dari kita itu pasti tahu, suatu zat itu terdiri dari molekul-molekul yang saling berinteraksi di dalamnya. Mari kita ingat sama-sama. Berdasarkan konsep gaya antar molekul, apabila suatu zat kita tingkatkan suhunya, maka jarak antar molekul yang terdapat di dalam zat tersebut akan menjadi semakin renggang. Sehingga gaya tarik-menarik antar molekulnya akan menjadi semakin lemah. Sebagai contoh, misalnya saya punya es batu. Es batu tersebut dalam wujud padat. Kemudian saya tingkatkan suhunya, saya panaskan. Akibatnya apa? Molekul-molekul yang terdapat dalam es batu tersebut akan menjadi semakin renggang. Dan gaya tarik-menarik antar molekulnya pun akan menjadi semakin lemah. Dampaknya apa? Es batu tersebut akan berubah wujud, yang awalnya padat akan menjadi cair. Kemudian ketika dalam wujud cair saya coba panaskan lagi, saya tingkatkan suhunya, dampaknya apa? Saat cair tersebut akan berubah wujud menjadi gas. Begitu juga sebaliknya. Apabila suatu saat saya dinginkan atau saya turunkan suhunya, maka jarak antar molekul yang terdapat di dalam zat tersebut akan menjadi semakin rapat. Sehingga gaya tarik-menarik antar molekulnya akan menjadi semakin kuat. Sebagai contoh, kita punya uap air dalam wujud gas. Kita coba dinginkan, kita turunkan suhunya. Dampaknya apa? Jarak antar molekul penyusun zat tersebut akan menjadi semakin rapat. Gaya tarik-menarik antar molekulnya pun akan semakin kuat. Sehingga yang awalnya dalam keadaan uap air akan berubah wujud menjadi zat cair ketika saya turunkan suhunya. Nah, kemudian ketika zat cair tersebut saya kembali dinginkan atau saya turunkan suhunya, maka jarak antar molekul penyusunnya akan kembali semakin rapat. Dan gaya tarik antar molekul penyusun zat cair tersebut akan semakin kuat. Sehingga zat cair tersebut akan berubah wujud dari cair menjadi padat atau menjadi es batu misalnya. Nah, di lingkungan sekitar kita terdapat banyak sekali molekul-molekul gas. Salah satunya itu adalah uap air. Uap air itu sendiri tersusun atas molekul-molekul yang namanya H2O. 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Nah, uap-uap air yang terdapat di sekitar kita dapat dihasilkan melalui berbagai macam hal. Mulai dari air yang dipanaskan ketika kita merebus mie, kemudian air yang menguap ketika kita menjemur pakaian di luar di bawah terik matahari, ataupun uap air yang dihasilkan melalui pembakaran karbohidrat dalam tubuh manusia. Ya, agar tubuh kita bisa menghasilkan energi, maka karbohidrat yang kita konsumsi harus mengalami reaksi pembakaran dengan oksigen yang kita hirup, menghasilkan gas karbon dioksida dan juga uap air. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa menghasilkan uap air atau gas H2O. Ketika uap-uap air tersebut mendekati gelas yang berisi minuman dingin, yang dimana gelasnya tentu memiliki suhu lebih rendah, maka jarak antar molekul penyusun uap air tersebut, yang molekul H2O, jaraknya akan menjadi semakin rapat. Dan gaya tarik-menarik antar molekul H2O di dalam uap air tersebut akan menjadi semakin kuat. Sehingga yang awalnya uap air tersebut dalam wujud gas, ketika mendekati gelas yang berisi minuman dingin, yang tentunya memiliki suhu lebih rendah, akan berubah wujud menjadi cair dan melekat pada bagian luar permukaan gelas. Alhasil, gelas atau wadah yang berisi minuman dingin pun akan terlihat basah atau berembun. Oke, semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Alvin Sebastian. The more you learn, the more you know, the more you grow. Thank you.